Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Cynthia Faramita, perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan laporan penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari laporan penelitian itu sendiri. Laporan penelitian adalah bentuk laporan atau penyampaian informasi ilmiah yang berisikan fakta yang disampaikan secara lengkap, utuh, dan konkret sesuai dengan fakta-fakta yang bersumber dari penelitian yang telah dilakukan, sebagai arsip tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu jenis laporan penelitian. Jenis laporan penelitian ini sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah laporan penelitian formal. Laporan penelitian formal sejatinya merupakan proses pembuatan metode kepenulisan ilmiah yang senantiasa memuat halaman judul, surat pernyataan keaslian karya, daftar isi, ikhtisar atau abstrak, pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua yaitu laporan non-formal. Laporan non-formal adalah kepenulisan ilmiah yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan secara struktur, akan tetapi tetap memuat landasan teori, tinjauan pustaka, kepenulisan, dan prosedur penelitian. Sedangkan ditinjau dari segi bentuknya, laporan ini bisa dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain seperti formulir, memorandum, surat, naskah, buku, laporan singkat, laporan vertikal dan lateral, laporan berkala, dan laporan berkala. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai prosedur penulisan laporan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu bagian bab 1. Dari bagian bab 1 ini biasanya disebut juga dengan bab pendahuluan yang isinya berupa uraian dan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode dan prosedur penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian. Isi dari bab 1 ini sendiri merupakan pedoman utama bagi peneliti baik dalam melakukan kegiatan lapangan atau mencari data maupun dalam mengolah dan menganalisis data serta dalam menuliskan laporan penelitiannya. Oleh karena itu, dalam menulis bab 1, peneliti harus benar-benar cermat dan akurat, sehingga bab-bab selanjutnya benar-benar merupakan rangkaian sistematis yang saling berkaitan, yang semuanya itu merujuk pada bab 1 yang telah dituliskan oleh si peneliti. Kemudian pada bagian bab 2. Nah, pada bagian bab 2 ini sering disebut dengan atau sering diberi judul dengan tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah-masalah yang diteliti. Kekeliruan yang sering dilakukan oleh peneliti adalah menuliskan bab 2 dengan menguraikan segala hal ihwal yang berasal dari referensi yang dia dapat tanpa memperhatikan relevansinya. Ada anggapan bahwa semakin banyak kutipan yang diambil, maka semakin baik isi bab 2-nya. Semakin tebal halamannya, maka semakin baik pula maka semakin baik pula penelitiannya. Hal ini jelas keliru karena bab 2 bukan merupakan sebuah book report atau book review atau pamer kutipan, melainkan harus merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan variabel-variabel penelitian serta konteks penelitiannya. Yang ketiga yaitu pada bab 3. Dalam penelitian kuantitatif, isi bab 3 ini biasanya merupakan uraian mengenai objek penelitian, sehingga diberi judul gambaran umum tentang objek penelitian. Misalnya, gambaran umum proses belajar dan pembelajaran di FISIP UNAN. Subpokok bahasannya dapat dimulai dengan menguraikan sejarah keberadaan objek yang diteliti, karakteristik dan karakteristik khusus dari objek yang diteliti, sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia, dan lain-lain. Namun demikian, isi dari bab 3 ini ada kalanya bukan sekedar memaparkan gambaran-gambaran umum objek yang diteliti, tetapi juga memaparkan metodologi penelitian.
Jika ini yang dipilih, maka uraian dari metodologi penelitian ini juga harus diuraikan pada bab 1. Harus diuraikan dalam bab 1 dan dijelaskan pada bab 3. Dengan lebih menekankan pada aspek implementasinya secara nyata dalam proses penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu menulis bab 4. Uraian pada bab 4 ini sendiri biasanya berisikan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian yang kita lakukan. Pendeskripsian yang dilakukan ini menyangkut data hasil penelitian, baik data mengenai responden maupun data mengenai hasil pengukuran variabel-variabel yang diteliti. Penggambaran data karakteristik responden perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana keadaan responden penelitian kita yang boleh jadi diperlukan untuk mengelaborasi data hasil pengukuran variabel-variabel yang diteliti jika sekiranya terdapat data yang memerlukan penjelasan dan penafsiran lebih lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai penulisan bab 5. Nah, pada bab 5 ini biasanya berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Banyaknya kesimpulan dan apa yang harus disimpulkan itu tergantung pada jumlah dan isi tujuan penelitian, sedangkan isi kesimpulannya bergantung pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4. Sedangkan saran penelitian, aspeknya harus menunjuk pada rumusan penelitian, rumusan kegunaan penelitian yang sudah diungkapkan pada bab 1 dan isinya tergantung pada isi kesimpulan penelitian. Jika kesimpulan dan saran penelitian itu disusun seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak ada alasan lagi bagi orang lain untuk menuduh bahwa kesimpulan penelitian kita mengada-ngada. Jadi kesimpulan yang kita simpulkan itu juga harus sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada bagian-bagian sebelumnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.